Ratusan warga berorasi dan membawa spanduk tuntutan dan menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan para orang tua ini dikarenakan puluhan anak-anak sekitar tak masuk jalur domisili dalam proses seleksi penerimaan murid baru di sekolah tersebut. Seluruh akses masuk menuju sekolah pun diblokir para orang tua dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Data dari pengurus lingkungan menyebutkan 60 anak yang mendaftar melalui jalur domisili, 34 diantaranya tidak lolos dalam seleksi penerimaan murid baru. Bukan 100 meter lagi, 7 meter belakang sekolahan, khususnya RW 12 Pak. Gitu. Dan bahkan yang namanya Pak Ridwan ini, Pak RT Haji Ridwan RW 10 itu jaraknya paling 50 meter Pak, nggak diterima. Pada saat itu dia daftarnya jalur apa Pak? Jalur Aan Sri Analia, Kepala SMA Negeri 3 Tangerang Selatan mengatakan jika proses seleksi penerimaan murid baru dilakukan secara online dan menjadi keputusan pemerintah Provinsi Banten, bukan keputusan sekolah. Pemeringkatannya ditentukan oleh nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Itu pemeringkatan pertama. Jadi bukan jarak mereka ke sekolah, tetapi karena domisili itu bukan hanya warga sekitar, tetapi juga warga di Kecamatan Pamulang. Sementara itu, nantinya pihak sekolah beserta warga akan mengadukan puluhan anak yang tak masuk melalui jalur domisili ini ke Gubernur Banten dalam waktu dekat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kepanikan terjadi di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu pagi. Para pasien rawat inap dievakuasi perawat keluar gedung. Sementara petugas pemadam berjibaku memadamkan api yang diketahui berasal dari ruang pengambilan nomor antrian di ruang farmasi. Meski sumber api cepat teratasi, namun asap masih meliputi seisi ruangan. Petugas pemadam kebakaran harus menggunakan alat khusus untuk menyedot asap. Sementara para pasien telah dikeluarkan keluar gedung untuk sementara dipindahkan ke unit gawat darurat. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran itu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. AAM hanya bisa tertunduk malu saat digelandang polisi usai mencabuli 4 anak didiknya dengan modus game online. Ironisnya, pria 35 tahun ini merupakan seorang guru musik hard rock. Tak hanya itu, polisi juga menangkap seorang kepala pondok pesantren berinisial SHL di wilayah Legok, Tangerang, usai mencabuli muridnya sendiri dengan modus korban dijanjikan sebagai ketua OSIS. Bahkan polisi juga menangkap seorang guru ngaji berinisial MRB yang tega mencabuli 3 anak di bawah umur dengan modus pintar membaca Al-Quran. Seorang guru lainnya juga ditangkap lantaran tega mencabuli anak berkebutuhan khusus dengan modus pemberian soal. Dalam periode April hingga Juni, polisi telah menangkap 5 pelaku kekerasan seksual, termasuk yang menimpa sejumlah anak di bawah umur. Seorang tersangka yang berprofesi mengajar hard rock terhadap 4 anak, 3 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik di sekolah terhadap korban. Yang pertama tersangkanya yaitu kepala sekolah, ini sangat miris. Hingga kini para korban masih mengalami trauma, menjalani pendampingan psikologis oleh P2TP2A Tangerang Selatan. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak dan kekerasan seksual dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Kamera CCTV merekam pelaku pencurian kendaraan bermotor di sebuah indekos di Jalan Hemat 3, Jelambar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku yang merupakan sepasang kekasih ini turun dari lantai atas indekos kemudian mengintai situasi di area parkiran. Melihat situasi yang sepi, pelaku perempuan keluar dari area kos sementara pasangannya melancarkan aksinya. Pelaku mematahkan kunci stang sepeda motor kemudian membawa kabur. Pasangan ini sempat ngekos di lantai 3 selama 2 hari dengan membayar uang muka sejumlah Rp750.000. Dari hasil olah TKP polisi, petugas menemukan beberapa alat hisap narkoba di kamar kos yang ditempati oleh pelaku. Dia masuk kos, sempat memang dimintain KTP, cuman dia bilang KTP-nya hilang. Alasan lah macam-macam. Dan dia bayar kos pun baru setengah. Dia cuma 2 hari di sini berarti kan. Nah, minggu itu kejadian. Dia mencuri uang saya. Kasus pencurian ini ditangani anggota Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ratih Reynada, warga Kelurahan Pedurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi ini hanya bisa terbaring lemah di kasur lantai rumahnya. Ibu muda berusia 30 tahun ini mengalami lumpuh total pasca operasi sesar 9 bulan yang lalu. Operasi kelahiran anak keempatnya ini dilakukan di RSUD Dr. Casbullah Abdul Majid, Bekasi. Diduga saat operasi Ratih disuntik oleh obat bius kadaluarsa dan tidak bekerja maksimal. Sehingga saat dilakukan pembedahan Ratih histeris, merasakan sakit yang luar biasa. Dikira saya, dokternya datang ke saya megang perut ditanya, udah berasa belum, apa masih gimana gitu kan. Ini enggak, taunya mandi belum. Dokternya buka sarung tangan, dia duduk ke bangku yang pojok lah gitu. Dia ngomong, ini kalau nggak dilihat kadaluarsa nih. Pasca operasi sesar, kondisi Ratih semakin lemah. Diagnosa dokter yang menangani juga berubah-ubah dan tidak jelas. Terkait dugaan malpraktik, pihak RSUD Dr. Casbullah Abdul Majid Bekasi membantah kelumpuhan akibat obat bius kadaluarsa, namun diakibatkan oleh penyakit TB tulang belakang yang parah. Dari saraf konsul ke bagian paru-paru, dari paru-paru terus kembali sama saraf ada MRI, keluar hasil ternyata banyak TBC di tulang belakang. Selain mengalami kelumpuhan, Ratih kini harus berjuang menghadapi kesulitan ekonomi lantaran ia tidak bisa lagi bekerja dan ditinggalkan oleh suaminya. Untuk menghidupi keempat anaknya, Ratih terpaksa bergantung kepada orang tuanya yang bekerja sebagai ojek pangkalan. Sementara Pemkot Bekasi menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki dugaan malpraktik ini.